Calon psikolog mempersembahkan 15 penyesalan terbesar dalam hidup yang sering dialami orang-orang. Seperti yang kita semua ketahui, pilihan adalah bagian dari kehidupan. Terlepas dari apakah suatu pilihan memiliki dampak yang tidak signifikan atau dapat mengubah hidup, satu hal yang pasti adalah mereka diselimuti dengan ketidakpastian, dan itulah sebabnya mengapa pilihan sangat sulit untuk ditentukan. Kamu tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi jika kamu seandainya mengambil pilihan yang berbeda dari pilihan yang pertama kali kamu buat. Selalu ada kemungkinan kalau kamu akan menyesali pilihan yang telah kamu ambil, baik itu pilihan yang sederhana maupun yang rumit. Penyesalan-penyesalan terbesar di dalam hidup seringkali memiliki cakupan yang lebih luas, dan itu tidak hanya tentang menyesali satu momen saja, melainkan bagaimana kehidupan itu sendiri dijalani. Jadi, berikut adalah hal-hal yang paling sering disesali orang-orang di kemudian hari. Nomor 1, bekerja terlalu keras. Bekerja terlalu keras, sampai di titik di mana kesejahteraan, serta kehidupan pribadi yang sehat menjadi terkorbankan, adalah salah satu penyesalan yang paling sering dialami oleh kebanyakan orang. Memang, bekerja keras dan berusaha lebih ekstra untuk memajukan karir atau usahamu, tidak sepenuhnya buruk untuk dilakukan. Tetapi, di kemudian hari, ketika kamu melihat kembali hidupmu, kamu akan berharap kalau kamu, seandainya tidak menghabiskan sebagian besar waktumu untuk begadang hingga larut malam di tempat kerjamu. Nomor 2, membiarkan ikatan pertemanan atau persahabatan menjadi renggang. Seiring dengan bertambahnya usia kita, kesibukan dan tanggung jawab kita juga cenderung bertambah banyak, dan meluangkan waktu untuk berinteraksi sosial bisa menjadi hal yang sulit. Namun, penting untuk diingat bahwa kamu harus selalu berusaha menyisakan waktu untuk berkumpul dan bersenang-senang dengan teman-temanmu, atau kamu akan menyesal di kemudian hari. Memiliki orang-orang di sekitarmu yang ikut berbahagia ketika kamu berhasil mencapai sesuatu, atau yang tulus menghibur dan mendukungmu di saat kamu sedang terpuruk, sangatlah krusial. Teman yang baik selalu menemanimu di saat kamu sedang dalam keadaan senang atau susah, dan mereka selalu ada tanpa diminta. Dikala kamu mengalami masa-masa bahagia atau masa-masa sulit dan tidak ada siapapun di sekitarmu, kamu akan berharap kalau kamu seandainya berusaha lebih keras untuk mempertahankan ikatan pertemananmu dengan sahabat-sahabatmu. Nomor 3, tidak menyatakan perasaan kepada orang yang disukai. Rasa gugup dan cemas seringkali menguasai diri kita, terutama ketika kita berada di usia yang lebih muda. Ya, kamu mungkin bisa memaafkan dirimu kalau kamu dulunya merasa takut untuk menyatakan perasaanmu kepada gebetanmu, tetapi itu bukan berarti bahwa kamu akan melupakannya. Kamu bisa saja mendapati dirimu berpuluh-puluh tahun kemudian memikirkan tentang apa yang akan terjadi jika kamu seandainya cukup berani untuk mengungkapkan perasaanmu dan mengajaknya berkencan. Nomor 4, terlalu mengkhawatirkan opini orang lain. Ya, memedulikan reputasi dan pendapat orang lain tentang dirimu adalah hal yang wajar, karena pada dasarnya, kita semua tidak ingin dinilai buruk oleh sesama kita. Namun, perlu diingat kalau kamu tidak harus selalu khawatir dengan opini orang lain, karena kamu pasti akan menyesalinya. Jika kamu selalu mengkhawatirkan apa yang dipikirkan orang lain tentang dirimu, maka cepat atau lambat, kamu akan menjadi people pleaser, yaitu tipe orang yang selalu berusaha untuk menyenangkan sesamanya. Kalau sudah begitu, kamu tidak akan menjalani hidup yang bermakna dan bahagia, serta kesuksesanmu akan menjadi terhambat. Nomor 5, kurang percaya diri. Penyesalan terbesar lainnya yang dialami oleh mayoritas orang di kemudian hari adalah tidak yakin pada diri sendiri dan memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah. Mereka bertanya-tanya mengapa mereka bisa membiarkan orang lain begitu mempengaruhi dan menjatuhkan mereka. Di saat mereka menyadari bahwa hidup ternyata bisa menjadi jauh lebih baik kalau seandainya mereka lebih percaya pada diri mereka sendiri, maka penyesalan pun akan muncul. Nomor 6, tidak melawan pembuli di sekolah atau di kehidupan. Banyak penyesalan, serta kenangan pahit yang kita miliki, berasal dari masa kanak-kanak kita.
Di usia yang masih belia tersebut, kita belum mempelajari bagaimana cara untuk memaafkan dan melupakan, dan ingatan yang terbentuk pada masa-masa itu, seringkali sulit untuk dihilangkan, terutama momen ketika kita tidak bisa melawan orang-orang yang menindas kita. Hal yang sama juga berlaku pada masa remaja dan dewasa, di mana kita seharusnya membela diri dari pembuli di tempat kerja atau di tempat umum, tetapi kita tidak melakukannya. Kenangan-kenangan pahit tersebut kemungkinan besar akan membuat kita menyesal di kemudian hari. Nomor 7, berusaha memenuhi harapan orang tua. Pada dasarnya, tidak peduli siapapun yang menetapkannya, ekspektasi dan harapan seringkali sulit untuk dipenuhi. Namun, ketika orang tua kita yang melakukannya, entah mengapa, kita merasa wajib untuk memenuhinya. Secara tidak sadar, kita selalu berusaha untuk memenuhi harapan mereka, bahkan meskipun kita sudah dewasa sekalipun, karena menurut kita, itulah yang seharusnya dilakukan oleh putra atau putri yang baik, yaitu membahagiakan orang tua kita. Kegembiraan mereka adalah kegembiraan kita, dan itulah yang selalu kita pikirkan. Ketika orang-orang menyadari bahwa mereka selama ini tidak menjalani kehidupan yang mereka inginkan, seringkali semuanya sudah terlambat, dan mereka pun menyesal. Nomor 8, menganggap hidup terlalu serius. Meskipun ini mungkin terdengar aneh, kebanyakan individu tidak tahu bagaimana cara untuk bersantai dan bersenang-senang. Mayoritas orang menjalani hidup mereka dengan terlalu serius, dan tidak pernah meluangkan waktu untuk bermain-main sejenak dan melepas lelah. Dengan terus-menerus merasa tegang sepanjang waktu, mereka akan kehilangan banyak hal menyenangkan yang ada di dalam hidup, dan pada akhirnya, mereka akan menyesalinya di kemudian hari. Nomor 9, mengabaikan suara hati. Kita semua, pada dasarnya memiliki suara hati, yang memberitahu kita jika ada sesuatu yang salah. Setiap orang, pasti pernah mengalami situasi di mana mereka tidak mengikuti kata hatinya, dan pada akhirnya menyesali pilihannya di kemudian hari. Kita biasanya mengabaikan hal tersebut lebih sering dari yang seharusnya, baik secara sadar maupun tidak sadar, dan seringkali di kemudian hari, kita menyadari bahwa kita seharusnya mendengarkan suara hati kita saja. Nomor 10, melewatkan momen-momen kecil. Meskipun sekarang hal ini mungkin tampaknya sepele, melewatkan hal-hal yang mungkin tidak begitu penting bagimu, tetapi penting bagi orang lain, pasti akan kembali menghantuimu di kemudian hari. Perlu diingat bahwa momen-momen kecil akan melekat dalam ingatanmu, dan kamu pasti akan menikmatinya ketika kamu mengingatnya kembali di masa tua nanti. Terus-menerus menolak untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-temanmu, berarti kamu akan memiliki kenangan yang lebih sedikit, dan suatu hari, di saat kalian sudah berpisah, kamu akan menyesal karena tidak meluangkan lebih banyak waktu untuk menciptakan memori yang indah bersama mereka. Nomor 11, menyimpan dendam. Berdamai dan memperbaiki hubungan dengan orang yang berbuat salah kepada kita adalah salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi rasa penyesalan di kemudian hari. Ya, memendam amarah mungkin terasa mengenakan saat ini, namun, ketahuilah kalau melakukan itu hanya akan membuatmu lelah dan bertanya-tanya mengapa kamu begitu lama menyimpan dendam. Ingatlah bahwa jika kita terus-menerus menyimpan rasa dendam, maka secara tidak langsung, kita juga menyakiti diri kita sendiri. Nomor 12, tidak meminta maaf. Meminta maaf dengan tulus kepada seseorang dan dimaafkan oleh mereka adalah perasaan yang sangat melegakan dan menenteramkan hati. Tetapi, karena gengsi, serta ego yang tinggi, kebanyakan individu menjadi keras kepala dan menolak untuk melakukan itu. Seringkali, mereka yang berbuat demikian akan menyesal di kemudian hari, karena telah melewatkan kesempatan untuk dimaafkan dan melepas semuanya. Nomor 13, tidak mencapai lebih banyak hal. Mayoritas orang seringkali menyesal di masa tua karena mereka tidak berani mengambil resiko, melewatkan kesempatan yang berpotensi mengubah hidup, dan tidak mau mencoba hal-hal baru yang pada akhirnya mengakibatkan mereka tidak mencapai lebih banyak hal di dalam hidup. Faktanya, menurut penelitian, 72% orang dewasa merasa menyesal karena tidak memaksimalkan potensi diri mereka dan tidak hidup sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Nomor 14, tidak traveling lebih banyak.
Banyak orang di masa tua yang mengatakan bahwa mereka merasa menyesal karena tidak menghabiskan lebih banyak waktu untuk bepergian dan melihat dunia luar. Tidak peduli apakah mereka tidak memiliki uang atau waktu yang cukup untuk melakukan demikian, apapun alasannya, mereka selalu saja menolak untuk traveling, sampai semuanya terlambat. Nomor 15, tidak menabung lebih banyak. Hal yang satu ini mungkin sekarang tidak terasa begitu penting, namun, ketahuilah kalau menabung dan menyimpan sejumlah uang sebagai cadangan, akan membantumu untuk mengurangi penyesalan di kemudian hari. Masalah finansial, terutama memiliki tabungan yang tidak cukup untuk masa pensiun, adalah salah satu penyesalan terbesar yang dialami oleh orang-orang di kemudian hari. Perlu diketahui bahwa tidak ada cara untuk mengubah masa lalu, dan tujuan dari video ini bukan untuk membuatmu mengasihani dirimu sendiri. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang akan kamu lakukan ke depannya agar kamu tidak mengalami penyesalan-penyesalan yang sudah admin sebutkan di kemudian hari? Bagikan pemikiranmu, dan berikan komentarmu di kolom komentar di bawah. Jika kamu menikmati konten seperti ini, tekan tombol suka dan bagikan dengan teman-temanmu agar kami dapat terus membuat video seperti ini. Untuk lebih banyak video seperti demikian, tekan tombol subscribe dan ingat untuk mengaktifkan tombol pemberitahuan postingan. Pastikan juga untuk menonton video kami yang lainnya. Terima kasih telah menonton.